Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah epik dari mitologi Yunani kuno. Dan percaya deh, ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur biasa. Ini tuh bener-bener sebuah tragedi yang menyimpan kebenaran psikologis yang dalam banget soal hubungan manusia dan ego kita. Lewat bahasan kita kali ini, kita bakal ngeliat gimana sebuah pesona fisik yang luar biasa, malah bisa berubah jadi kutukan yang mematikan. Kehangatan sederhana seperti semangkuk sup. Mari kita nikmati Sophos hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ramalan sang pemuda sempurna. Jadi gini, bayangin seorang pemuda yang punya ketampanan setara dewa, benar-benar bikin semua orang yang ngelihat langsung terpukau. Tapi, di balik wajahnya yang luar biasa sempurna itu, dia punya hati yang dingin banget. Dia ngerasa nggak ada satupun orang di dunia ini yang pantas buat dapat cintanya. Nah, di tengah-tengah semua pemujaan itu, ada satu misteri. Dulu, waktu Narsisus masih kecil, ada seorang peramal yang pernah ngasih peringatan aneh ke ibunya. Dia bilang kayak gini, anak ini akan hidup panjang selama ia tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Coba deh pikirin, itu syarat hidup yang benar-benar ganjil kan? Oke, mari kita selami hal ini. Kayak gimana mungkin coba seseorang tuh nggak mengenal dirinya sendiri? Bukannya itu justru hal yang paling wajar buat kita sebagai manusia? Nah, pertanyaan yang bikin ibunya kebingungan ini terus menggantung seiring berjalannya waktu. Sementara Narsisus tumbuh makin besar, jadi pemuda yang super arogan dan terus-terusan nolak cinta dari siapapun. Sekarang, bagian kedua, Gema yang patah hati. Di sini kita ketemu sama karakter lain, seorang nimfa hutan bernama Echo. Dan jujur aja, kisahnya bener-bener tragis. Jadi, Echo ini lagi nanggung sebuah kutukan yang kejam banget. Dia nggak bisa bicara bebas dan cuma bisa mengulang kata-kata terakhir yang diucapin orang lain. Bisa bayangin kan seberapa frustrasinya dia? Terus suatu hari dia ngelihat Narsisus dan boom, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pengen banget ngedeket, pengen ngobrol, tapi fisiknya kayak terkunci, nggak bisa mulai bicara. Sampai akhirnya, pas Narsisus teriak, ada siapa di sini? Echo cuma bisa membalas dengan sisa harapannya, ngegema bilang, di sini. Dan ya ampun, inilah momen di mana semuanya hancur. Dengan penuh harapan dan perasaan yang rentan banget, Echo akhirnya beraniin diri buat muncul. Tapi coba tebak, apa balasan dari si pemuda sempurna ini? Narsisus cuma natap dia dengan super dingin dan ngelontarin kata-kata yang tajam banget. Aku lebih baik mati daripada mencintaimu. Benar-benar penolakan yang mentah dan gak ada empatinya sama sekali. Gara-gara penolakan kasar itu, hati Echo benar-benar hancur berkeping-keping. Saking malu dan sedihnya yang gak tertahan, dia lari jauh ke dalam hutan yang gelap buat sembunyi. Hari berganti hari, penderitaannya tuh makin parah. Sampai perlahan-lahan, tubuh fisiknya lenyap gitu aja. Dan pada akhirnya, gak ada lagi yang tersisa dari nimfa malang ini, kecuali suaranya. Gema suaranya yang terus ngulang sendirian di tengah hutan. Kita masuk ke bagian ketiga, cinta yang menelan diri. Disinilah sang dewi pembalasan, Nemesis, akhirnya turun tangan menjatuhkan hukumannya. Jadi, karena udah terlalu banyak hati yang dihancurin sama Narsisus, tangisan patah hati mereka akhirnya kedengeran juga sama Dewi Nemesis. Dan sang dewi mutusin kalau Narsisus harus dapat pelajaran empati lewat pengalaman yang menyiksa. Coba bayangin visual ini ya. Suatu hari, Narsisus lagi jalan sendirian di hutan, ngerasa haus banget. Terus dia nemuin sebuah kolam. Air kolam itu benar-benar tenang, sama sekali nggak ada riaknya. Persis kayak cermin alam yang sempurna. Terus dia nunduk buat minum. Dan persis di situ dia ngeliatnya. Ada wajah yang indah banget, sepasang mata yang natap dalam banget, ditambah senyum yang super memikat. Narsisus seketika langsung terpaku. Dia benar-benar terpesona, nggak bisa mikir yang lain. Tapi ironi terbesarnya di sini adalah dia sama sekali nggak sadar kalau sosok asing yang bikin dia jatuh cinta itu ya pantulan wajahnya sendiri di air. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Narsisus jatuh cinta. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian ironi karma yang dijatuhin sama Nemesis. Narsisus akhirnya ngerasain persis penderitaan yang selama ini dia kasih ke Echo dan orang-orang lain. Dia mencintai seseorang tanpa pernah dapat balasan dan terus-terusan ditolak oleh jarak yang gak kelihatan. Tiap kali dia nyoba nyentuh wajah cantik di air itu, bayangannya langsung hancur gara-gara riak air.
Dia ngerasa sedekat itu, tapi cintanya itu nggak bakal pernah bisa dia miliki. Hari demi hari lewat gitu aja, dan Narsisus sama sekali nggak mau beranjak dari pinggir kolam itu. Dia nggak makan, nggak tidur, cuma bisa meratap dan ngerinduin bayangannya sendiri. Perlahan tapi pasti, fisiknya makin lemah karena kelaparan dan putus asa. Sampai akhirnya, dia mengembuskan napas terakhirnya di situ. Dan tepat di tempat dia terbaring, tumbuhlah sekuntum bunga putih dengan bagian tengah berwarna kuning yang kelopaknya selalu nunduk menghadap ke air. Bunga yang sampai detik ini kita kenal sebagai bunga narsisus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, refleksi untuk kita. Karena nyatanya makna dari kisah ini melangkah jauh melampaui sekedar masalah kesombongan. Alasan kenapa mitos ini bisa bertahan sampai ribuan tahun adalah karena ceritanya maksa kita buat ngelihat inti masalahnya. Ini bukan cuma soal orang yang terlalu sering ngaca loh, tapi ini tuh soal bahaya dari menolak dunia luar. Seseorang yang nutup diri dari koneksi, yang nggak punya empati ke orang lain, pada akhirnya bakal pelan-pelan terjebak di dalam penjaranya sendiri. Terjebak secara utuh di dalam egonya sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah ini, karena ketika seseorang hanya melihat dirinya sendiri, ia akan kehilangan kemampuan untuk benar-benar melihat orang lain. Inilah harga tragis dari terlalu obsesi sama diri sendiri. Pas ego udah jadi satu-satunya hal yang dipeduliin, orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya tulus mencintai, kayak Eko tadi, bakal pelan-pelan pudar dan cuma jadi kayak suara latar aja. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian renungin. Coba direfleksikan lagi interaksi dan hubungan kalian sama orang lain. Apakah cinta dan perhatian yang kalian kasih selama ini itu memperluas dunia kalian dan ngasih kehidupan buat orang-orang di sekitar? Ataukah jangan-jangan tanpa disadari, ego kalian justru lagi mengisolasi dan menelan diri kalian sendiri? Pikirinlah soal itu. Oke, sekian dulu buat bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi menarik selanjutnya.